4 tahun sejak perang di Ukraina, dan kini langit di atas Moskow yang berubah menjadi hitam. Alasannya bukan karena kebakaran dari pembangkit listrik atau bencana alam. Sebaliknya, drone Ukraina telah mencapai ibu kota Rusia dan menyerang kilang minyak terbesar di kota itu. Dan fakta bahwa Ukraina berhasil secara konsisten mencapai Rusia pada dasarnya sudah cukup untuk mengetahui bagaimana jalannya perang ini. Rusia sedang dipatahkan. Tapi bagaimana kita bisa beralih dari invasi yang seharusnya hanya berlangsung 3 hari menjadi perang besar-besaran di mana Presiden Rusia Vladimir Putin perlahan kehilangan kendali atas negaranya? Tidak ada satu jawaban pasti di sini, melainkan kombinasi dari beberapa faktor. Mari kita mulai dengan skala yang terlihat di tahun 2026 lalu, mundur ke minggu-minggu pertama. Ketika invasi dimulai pada Februari 2022, Rusia bergerak dengan cepat dan bergerak ke segala arah. Kolom-kolom lapis baja mengalir masuk dari Belarus menuju Kiev, keluar dari Crimea ke selatan, dan melintasi perbatasan timur, menelan wilayah luas Ukraina hanya dalam hitungan hari. Akhir Maret 2022, sebulan setelah perang dimulai, Rusia menguasai wilayah Ukraina lebih banyak daripada kapanpun lagi selama 4,5 tahun berikutnya. Lalu datanglah musim gugur tahun 2022 dan peta berubah drastis, kembali menguntungkan Ukraina. Pada awal September, Ukraina melancarkan serangan balasan Kharkiv, dan itu sangat mengagumkan. Pasukan Kiev merebut kembali sekitar 6.000 km persegi hanya dalam beberapa hari, maju dengan kecepatan rata-rata sekitar 7.400 meter per hari. Ingat baik-baik angka itu, karena akan segera penting. Center for Strategic and International Studies kemudian menilai operasi itu sebagai salah satu serangan militer paling efektif dalam seluruh sejarah peperangan modern. 2 bulan kemudian, pada November 2022, Ukraina memaksa Rusia untuk meninggalkan kota Kherson, satu-satunya ibu kota regional yang berhasil direbut Moskow selama seluruh invasi tersebut. Dalam satu musim gugur, Ukraina menghapus kemajuan Rusia selama berbulan-bulan dan menghancurkan mitos bahwa tentara Rusia tak terhentikan. Setelah itu, perang pun mandek. Antara Januari dan September 2023, pasukan Rusia hanya berhasil merebut sekitar 465 km persegi wilayah Ukraina, yang jumlahnya hampir tidak berarti apa-apa. Satu-satunya hasil besar pada tahun itu adalah Bakhmut, sebuah kota kecil di timur yang membutuhkan waktu hampir 10 bulan dan puluhan ribu korban jiwa untuk direbut. Dan Rusia akhirnya merebutnya pada Mei 2023 setelah menghancurkannya menjadi puing-puing. Tahun 2024 bisa dibilang lebih penting bagi Rusia, di mana pasukannya berhasil merebut sekitar 3.600 km persegi. Di atas kertas, itu terdengar seperti serangan besar. Namun bahkan yang disebut puncak ini berarti Rusia hanya maju sekitar 50 meter per hari. Yang sangat penting adalah kota Pokrovsk, target logistik di Donetsk, di mana Rusia hanya maju kurang dari 50 km dalam hampir 2 tahun pertempuran. Ini sama sekali bukan serangan kilat. Itu seperti gletser manusia dan peluru artileri yang merayap di atas tubuh-tubuh yang tertinggal. Dan tahun 2025 mengulangi pola yang lambat namun stabil. Kami memperoleh sekitar 4.300 km persegi. Namun meskipun begitu, Rusia gagal maju lebih dari sekitar 40 km ke satu arah pun sepanjang tahun itu. Lalu tahun 2026 pun tiba. Awal tahun ini, kemajuan Rusia pada dasarnya buntu. Tingkat harian perolehan wilayah Rusia anjlok menjadi sekitar 2,9 km persegi per hari selama 4 bulan pertama tahun 2026, turun dari 9,76 km persegi per hari pada periode yang sama tahun sebelumnya. Dan pada bulan April 2026, Rusia mengalami kehilangan wilayah secara neto, kehilangan sekitar 116 km persegi, kerugian total pertamanya sejak Agustus 2024 dan invasi Kursk. Secara keseluruhan, antara Februari dan Mei tahun ini, pasukan Rusia hanya berhasil merebut 164 km persegi wilayah Ukraina. Pada periode yang sama tahun lalu, Rusia merebut 1.151 km persegi. Biasanya, ada ritme tertentu dalam perang Rusia. Serangan biasanya melemah di akhir musim dingin hingga awal musim semi saat kondisi tanah dan cuaca buruk, lalu meningkat lagi sekitar Mei. Komandan Rusia mengandalkan kebangkitan di musim semi itu. Pada tahun 2026, kebangkitan itu tidak terjadi. Sepanjang bulan Juni, tidak ada tanda-tanda kembalinya kemajuan Rusia di sepanjang garis depan secara signifikan. Pendorong musiman yang seharusnya menghidupkan kembali serangan itu justru tersendat, dan alasannya bukan karena lumpur, melainkan drone. Pergilah ke garis depan hari ini untuk melihat artinya secara langsung.
Komandan Rusia masih melakukan apa yang selalu mereka lakukan, memerintahkan kelompok kecil tentara maju untuk mengintai garis pertahanan Ukraina, mencari celah, titik lemah, atau unit yang kelelahan. Tapi mereka mengirimkan para prajurit itu ke medan perang yang sekarang dipenuhi dengan drone. Quadcopter berputar-putar di atas kepala. FPV serat optik menyelinap di antara pepohonan. Drone penyintai mengirimkan koordinat secara real time. Apa yang dulunya merupakan serangan infanteri yang diperhitungkan, kini sangat sering menjadi hukuman mati yang dijalankan satu regu demi satu regu. Dan inilah perhitungan brutal bagi Moskwa. Taktik yang dulu memberi kemajuan lambat dan stabil, kini lebih sering menimbulkan korban jiwa. Dan disinilah perubahan yang lebih mendalam terjadi. Perubahan yang melampaui satu peta atau satu bulan saja. Singkatnya, robotisasi telah membuat jumlah pasukan jauh kurang penting dibandingkan sebelumnya, dan hal itu telah mengubah seluruh nasib perang bagi Kiev. Renungkan makna sebenarnya. Dalam perang darat, jumlah pasukan yang lebih banyak selalu jadi keuntungan selama beberapa generasi. Rusia mempertaruhkan segalanya pada strategi ini. Namun jika Anda bisa bertempur dengan 10.000 atau 20.000 operator drone terampil, alih-alih ratusan ribu tentara yang duduk di parit, maka jumlah korban jiwa tidak lagi menjadi segalanya. Dan angka utama yang menunjukkan alasannya adalah laju kehilangan pasukan Rusia. Meskipun jumlah keseluruhannya memang mengerikan, indikator yang lebih besar adalah trennya. Menurut pejabat Ukraina, Rusia kehilangan lebih banyak pasukan di medan perang daripada yang bisa direkrut untuk menggantikan sepanjang 2026. Angka perekrutan sebenarnya mendukung hal ini. Data anggaran Rusia menunjukkan bahwa Moskow merekrut 71.216 orang pada kuartal pertama tahun 2026. Pada periode yang sama setahun sebelumnya, jumlahnya adalah 89.601. Jadi Rusia merekrut jauh lebih sedikit pria dibandingkan tahun lalu, tepat pada saat Ukraina merebut kembali lebih banyak wilayah. Jadi bagaimana sebenarnya Ukraina melakukan ini? Menurut Institut KSC, produksi drone FPV Ukraina melonjak dari hanya 3.000 hingga 5.000 unit per tahun pada 2022 menjadi sekitar 3 juta pada 2025. Dan pada awal 2026, industri pertahanannya memiliki kapasitas untuk memproduksi lebih dari 8 juta unit setiap tahunnya. Per orang usia kerja, Ukraina pada tahun 2026 memproduksi sekitar 6 hingga 9 kali lebih banyak drone dibandingkan Rusia. Jika sebelumnya, Ukraina harus memakai rudal pencegat Patriot jutaan dolar untuk menembak jatuh drone murah, kini Ukraina punya drone pencegat Sting seharga 2.000 dolar per unit. Dan pada awal tahun 2026, perusahaan-perusahaan Ukraina memproduksi hingga 1.000 unit pencegat tersebut setiap harinya. Negara yang dulu harus dikalahkan lewat keunggulan produksi, kini justru berinovasi melebihi penjajah dengan biaya jauh lebih murah. Kampanye yang menekan Rusia ini bukan hanya soal serangan ke Moskow yang menyita perhatian. Kekuatan utamanya adalah apa yang disebut orang Ukraina sebagai jarak menengah, yaitu sekitar 150 km di luar garis depan. Itulah wilayah di mana Ukraina telah memusatkan serangan drone dan misil, karena pada kedalaman itu mereka menyerang logistik tentara Rusia, konvoi pasokannya, bahan bakarnya, dan amunisinya. Tak ada tempat lain yang menunjukkan hal ini sejelas koridor darat menuju Crimea. Sejak Mei, ratusan drone Ukraina berbagai jenis terbang ke koridor itu, jalur darat penting Rusia untuk memasok semenanjung yang mereka aneksasi pada 2014 dan menopang pasukan di garis depan selatan. Jalan raya RR-280 adalah jalur utama yang seharusnya menjaga semuanya berjalan lancar, namun Ukraina telah mengubahnya menjadi sasaran empuk. Pasukan Rusia kini harus menunggu lebih lama untuk bahan bakar dan amunisi. Unit logistik terpaksa beralih ke truk yang lebih kecil dan tidak mencolok atau merayap di jalan desa yang kasar daripada menggunakan jalan raya cepat. Karena apapun yang bergerak di RR-280 berisiko terkena drone. Artem Bielyakov yang merupakan kepala Brigade Drone 412 Nemesis menggambarkan operasi ini sebagai sesuatu yang menyakitkan bagi militer Rusia. Sejujurnya, tekanan seperti itu lebih berbahaya. Bukan satu pukulan telak, tapi beban terus-menerus pada semua yang Rusia coba gerakkan. Anda mungkin mengira Rusia akan mengikuti langkah Ukraina. Bagaimanapun, Rusia juga memiliki unit drone elit mereka sendiri yang disebut Rubicon, yang telah membangun reputasi menakutkan di sektor-sektor tertentu. Namun sementara Ukraina telah memperluas serangan drone dan misilnya untuk mengisolasi pasukan Rusia dan memutus rantai pasokan mereka, Rubicon gagal melakukannya dalam skala yang sama. Penilaiannya menyatakan bahwa memperluas unit itu membuat Rusia terlalu memaksakan diri.
Dengan menggandakan jumlah operator drone, unit tersebut secara drastis menurunkan persyaratan masuk dan mengurangi pelatihan operator. Unit ini juga merekrut dari kumpulan calon yang sama dengan pasukan garis depan, sehingga bisa mengurangi personel Rusia di lapangan, tetapi bahkan tidak memberikan pelatihan setingkat sebelumnya. Tapi sebelum kita membahas alasan sebenarnya mengapa operasi drone terhambat, pastikan untuk berlangganan The Military Show. Kami mengunggah video setiap hari yang membahas geopolitik global, membantu Anda mendapatkan gambaran lengkap tentang perang dan semua situasi yang melingkupinya. Kembali ke industri drone Rusia. Masalah utamanya adalah seluruh kompleks industri militer sedang gagal. Pengeluaran perang selama bertahun-tahun telah menurunkan tingkat pengangguran ke rekor terendah. Ini tampak positif sampai Anda memahami dampaknya bagi mesin perang. Saat hampir semua orang bekerja, sulit menarik pekerja terampil ke bidang mutakhir seperti produksi drone. Di luar sistem tak berawak dan senjata jarak jauh, yaitu bidang-bidang di mana Rusia mengerahkan sebagian besar sumber dayanya, produksi sebagian besar mengalami stagnasi. Faktanya, sebuah laporan Reuters dari bulan Februari menyebutkan bahwa negara tersebut membutuhkan lebih dari 2,3 juta pekerja tambahan. Bahkan di sektor prioritas yang produksinya meningkat, industri militer sudah mencapai titik jenuh. Itu terjadi meskipun negara tersebut mengalirkan 40% anggaran pemerintah ke sektor militer, pertahanan nasional, dan sektor terkait, angka yang belum pernah terlihat selama beberapa dekade. Jadi bagaimana pandangan orang di puncak soal ini? Menurut beberapa sumber, Putin dan lingkarannya kini hanya bisa menegaskan Rusia masih mengendalikan situasi. Menurut dua mantan pejabat senior Kremlin, Putin kini menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengatur detail upaya perang dan menerima pengarahan dari komandan utamanya, Valery Gerasimov, kadang hingga 2 kali sehari. Dan menurut mantan pejabat yang sama, Putin benar-benar percaya bahwa perang ini hanya masalah waktu. Tapi ada dinamika yang berbahaya di sini. Selama 2 dekade berkuasa, Putin membongkar sebagian besar mekanisme pengawasan terhadap kekuasaannya dan menempatkan loyalis di posisi penting di militer, intelijen, dan layanan pemerintahan. Namun Putin juga masih berada di bawah pengaruh militer, mengingat dia berperan penting dalam pembentukannya. Namun, dinas intelijen yang sama gagal melaporkan data sebenarnya ketika menyangkut respons Ukraina terhadap operasi militer khusus. Dan meskipun begitu, Putin tetap mempercayai mereka dan membiarkan mereka terus melakukannya. Itu karena dinas-dinas tersebut tahu bahwa dengan segala kekuatan yang mereka miliki, mereka tetap tidak lepas dari kemungkinan dibongkar oleh Putin. Jadi mereka memberikan informasi yang salah dan berusaha menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi dalam perang, baik dari Putin maupun dari masyarakat umum. Dan sesekali, gelembung yang dikelola dengan hati-hati itu mulai pecah di depan publik. Pada awal Juni, saat hari libur nasional, Putin bertemu dengan sekelompok prajurit di dalam Kremlin. Para tentara ini terus mendesaknya dengan pertanyaan yang sama, kapan tepatnya Rusia akhirnya akan mengembangkan sistem tandingan untuk Starlink milik Elon Musk. Ukraina memakai jaringan satelit untuk mengarahkan drone serang di garis depan, dan prajurit di lapangan merasakan perbedaannya. Putin menegaskan Rusia telah mengembangkan dan mengerahkan sistem sendiri sebagai tandingan Starlink, hanya perlu waktu untuk memperbesarnya. Namun saat ini baru 16 unit yang telah diluncurkan. Perkiraan paling optimis kapan sistem yang dikenal sebagai RASFED itu akan mencakup seluruh negeri adalah tahun 2030. Artinya, sistem itu belum bisa beroperasi penuh selama 4 tahun ke depan, sementara perang masih berlangsung dan Ukraina tetap memanfaatkan Starlink asli semaksimal mungkin. Alih-alih fokus pada Starlink, Putin malah melontarkan keluhan panjang tentang bagaimana Moskow harus menghadapi kekuatan kolektif NATO. Omelan ini menyinggung sejarah Napoleon dan Hitler, lalu menyatakan bahwa Rusia punya keunggulan yang tidak dimiliki musuh dan akhirnya akan menjadi lebih hebat. Itu adalah suara kepemimpinan yang sudah kehabisan jawaban nyata dan mencari penghiburan dalam mitos-mitos lama. Tentu saja, ini tidak berarti Rusia sudah kalah, perang akan segera berakhir, atau Ukraina mudah memenangkan perang. Rusia masih punya kapasitas nyata yang sangat berbahaya untuk menimbulkan kerusakan parah. Dan kita harus jujur pada mereka yang hidup di bawah bom-bom itu. Karena meskipun Ukraina telah mengambil inisiatif dalam perang drone, jet-jet Rusia telah menghantam posisi Ukraina dengan bom luncur dalam jumlah rekor. Bom era Soviet ini dipasangi perangkat pemandu murah dan sayap lipat, terus-menerus menghantam parit, deretan pohon, serta gedung apartemen Ukraina. Salah satu alasan efektivitas mereka adalah kekurangan sistem pertahanan udara yang berkepanjangan.
Karena Ukraina tak mampu mengancam pesawat Rusia secara konsisten, jet-jet Rusia bisa terbang lebih dekat ke garis depan dan menjatuhkan bom dengan akurasi tinggi. Jadi Rusia telah menggunakan hingga 5.700 bom luncur per bulan. Ukraina meningkatkan upaya jamming dengan mengembangkan sistem yang mengganggu navigasi sederhana dan menetralkan bom sementara. Tapi laju serangan bom itu tidak melambat. Berdasarkan rekor 5.700 bom pada bulan Januari, Rusia bisa memproduksi dan menggunakan sekitar 68.000 hingga 70.000 bom luncur pada tahun 2026, naik dari sekitar 60.000 pada tahun 2025. Jadi, bom luncur tetap menjadi masalah yang belum berhasil diatasi oleh Ukraina. Rusia juga telah melampiaskan kemarahannya ke kota-kota Ukraina, sehingga Kiev telah dihantam oleh gelombang besar drone dan rudal pada 3 kesempatan terpisah di awal musim panas. Dan di sini, Ukraina masih menunjukkan bahwa angkatan udaranya bisa kesulitan menghadapi rudal balistik dan hipersonik karena mereka memang tidak memiliki cukup amunisi anti-udara canggih yang dibutuhkan untuk menembak jatuh rudal-rudal tersebut. Namun, meningkatnya intensitas serangan terhadap kota-kota Ukraina ini sebenarnya bisa jadi merupakan respons terhadap masalah yang dihadapi Rusia di medan perang. Karena Rusia tidak bisa membuat kemajuan di darat, mereka mungkin mencoba menekan lebih banyak lewat serangan udara. Maka dari itu, Ukraina memutuskan untuk menyerang Rusia di titik yang paling menyakitkan, minyak. Serangan terhadap kilang minyak di Moskow ini bukan sekadar aksi sesaat. Ini cuma ujung yang terlihat dari kampanye yang diam-diam telah menggerogoti tulang punggung energi Rusia. Menurut penilaian New York Times pada April 2026, serangan Ukraina telah melumpuhkan sekitar 20% kapasitas penyulingan Rusia sejak awal 2024. Pabrik-pabrik yang dihentikan sepenuhnya atau sebagian, ini memiliki kapasitas gabungan lebih dari 83 juta ton per tahun. Sekitar seperempat dari total kapasitas Rusia, mencakup lebih dari 30% produksi bensin negara itu, dan sekitar seperempat produksi solar menurut Reuters. Pada bulan April juga terjadi setidaknya 21 serangan Ukraina terhadap kilang, terminal, kapal, dan stasiun pipa. Jumlah bulanan tertinggi sejak Desember yang menyebabkan operasional kilang Rusia turun ke level terendahnya dalam lebih dari 16 tahun. Kerusakan tersebut memaksa Rusia memangkas produksi minyak sekitar 300.000 hingga 400.000 barel per hari. Dari tingkat kuartal pertamanya, penurunan bulanan paling tajam dalam sekitar 6 tahun. Ukraina kini lebih cerdas memilih sasaran, sering menargetkan titik kemacetan khusus seperti hydrocracker, di mana kapasitas offline Rusia mencapai 250.000 barel per hari dibandingkan 50.000 hingga 60.000 barel pada tahun sebelumnya. Pada peralatan yang memerlukan suku cadang pengganti, waktu tunggu bisa berbulan-bulan karena sanksi barat. Momen yang paling mencolok terjadi pada bulan Juni, ketika Kementerian Energi Rusia sendiri untuk pertama kalinya mengakui bahwa serangan udara musuh telah menyebabkan gangguan pasokan, bahkan saat Putin mengakui bahwa Rusia membutuhkan pertahanan udara yang lebih baik. Ketika Kremlin mulai mengakui kerusakan secara terbuka, Anda tahu itu benar-benar terjadi. Itulah sebabnya pembicaraan di Moskow mulai kembali mengarah pada mobilisasi. Namun hal ini bahkan bisa memperburuk keadaan. Ingat, pada tahun 2022, setelah operasi militer khusus tidak lagi terlihat seperti sesuatu yang pasti, Putin mengumumkan mobilisasi parsial, memanggil sekitar 300.000 cadangan. Akibatnya, hampir 1 juta orang meninggalkan negara itu, sebagian besar tak pernah kembali. Pada tahun 2026, eksodus yang sama mungkin terjadi lagi. Hanya saja, kali ini tidak banyak orang yang tersisa. Kita harus membahas lagi kekurangan tenaga kerja, karena mobilisasi massal justru memperburuknya. Bahkan jika Putin siap menanggung risiko politik dan kerugian ekonomi, mobilisasi massal tetap akan memberinya jenis prajurit yang tidak tepat untuk perang yang sedang dijalani. Ingat bagaimana perang ini sekarang. Perang ini tidak lagi ditentukan oleh ratusan ribu orang yang duduk di parit. Perang ini ditentukan oleh operator drone terampil, insinyur, dan teknisi. Orang yang sangat terlatih tidak akan muncul dari mobilisasi massal yang panik dan sembarangan. Jadi, mari kita simpulkan semuanya karena gambaran besarnya penting. Ukraina telah merobohkan 2 pilar tempat Putin membangun perang ini, yaitu jumlah pasukan yang sangat besar dan kedalaman wilayah yang tak tersentuh. Keunggulan jumlah pasukan menurun karena drone membuat jumlah personel kurang penting, sementara Rusia kehilangan prajurit lebih cepat dari penggantiannya. Keamanan wilayah belakang Rusia sudah lenyap karena drone Ukraina dapat mencapai kilang minyak di Moskow. Kemajuan Rusia menurun drastis dibanding tahun lalu. Industri pertahanan telah mencapai batas yang sulit ditingkatkan. Para pemimpinnya hanya bisa bersikeras semuanya baik sambil memohon solusi tandingan untuk Starlink yang belum mereka miliki.
Ya, Rusia masih bisa mengebom kota Ukraina dan maju di Donbas dengan harga yang sangat mahal. Tapi mereka menguras kekuatan untuk mempertahankan posisi kalah, sementara situasi makin berbalik melawan mereka tiap bulan. Untuk tahu lebih banyak tentang drone yang membuat strategi jarak menengah Ukraina berhasil, tonton video ini. Dan pastikan untuk berlangganan The Military Show agar tetap mendapatkan semua berita seputar perang di Ukraina dan geopolitik global.